Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah pesan untukmu dari semesta tentang cinta. Wah, tentang cinta ini apakah dengan pasangan ataukah dengan siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Gemini, Gemini. Kita lihat apa yang terjadi Gemini dengan cinta, atau semesta mau menyampaikan apa tentang cinta. Wah, untuk percintaan mungkin ya, ataukah tentang cinta kepada siapapun ya. Kita lihat. Oke, untuk kartu pertama di sini strike. Wah, di sini ada beberapa mungkin dari kalian ya. Ini kamu menyesuaikan saja karena ini energi general. Jadi ya kalau ini terjadi pada dirimu berarti ini untukmu pesan ini ya. Tetapi kalau seandainya tidak, berarti pesan ini bukan untukmu. Kamu yang menyesuaikan, kamu yang menentukan ya. Dimana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tanpa kepalsuan, mungkin lebih jujur ya. Dimana semesta mau kamu itu bisa mengungkapkan perasaan. Terkadang itu kamu itu apa ya kalau dibilang, kadang-kadang kamu gak enakan ya. Jadi contoh, ada seseorang yang kamu sukai, kamu gak, ternyata dia gak suka. Ternyata tidak lama ada orang yang menyukaimu tapi kamu gak suka, tetapi akhirnya karena ya dalam tanda kutip, dibandingkan saya jomblo, dibandingkan saya kesepian, saya coba-coba aja deh ya. Dan akhirnya kamu menerima cintanya padahal kamu sebenarnya gak suka. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu gak suka jangan mempermainkan perasaan ya. Kalau memang kamu suka, ungkapkanlah perasaan gitu ya. Ataupun juga kondisinya kalau bukan dalam tanda kutip pasangan ya, mungkin di sini tolak ya. Tolakin dalam artian penolakan, dalam artian dalam mungkin pertemanan, ataupun mungkin dalam ajakan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Mungkin sahabat kamu, yuk kita kesini, yuk kita kesini, atau tante kamu, yuk kita kesini, yuk kita kesitu. Padahal kamu tuh ingin istirahat. Ya akhirnya kamu bisa drop, bisa sakit. Bukan tante kamu yang urus kamu, bukan sahabatmu yang urus kamu. Kamu yang harus bisa tahu dirimu bahwa oke, saya yang harus tetap bersama mereka. Saya tidak saya bisa mengikuti apa yang mereka mau dan apa yang tidak perlu saya ikuti. Terkadang kamu capek, lelah, saya lihat di sini, tapi karena nggak enakan, akhirnya kamu oke, saya ikut, nggak enakan aja, banyak nggak enakannya di sini. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tegas, karena kalau kamu tidak tegas, yang rugi diri kamu sendiri, bukan mereka yang akan merawatmu nanti kalau kamu sakit. Ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya, aduh pinjam uang dong, aduh ya ampun saya nggak enakan, masalahnya dia kan teman saya, atau ya dia kan siapa gitu ya, teman saya, nggak enakan gitu. Walaupun mungkin kondisinya ada beberapa juga yang sudah meminjamkan uang, aduh saya nggak enak juga nagih-nagih ya. Ya itu kembali lagi pada diri. Kalau kamu nggak enakan ya jangan dipinjamin gitu ya. Kalau kamu nggak enakan pinjamin, ya anggap aja kamu hibah nanti kalau suatu saat dia tidak menepati janji ya. Nah ini hati-hati
hati-hati sekali. Kenapa? Dikarenakan semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih jujur terhadap perasaanmu. Ya, jangan sampai nanti akhirnya ujung-ujungnya kamu yang menjadi korban gitu. Korban perasaan atau korban materi ya. Pada saat kamu lagi nggak punya. Terkadang gini, Gemini itu pada saat ada duit banyak yang datang. Pada saat kamu mau minjam bingung ya. Nggak ada yang mau pinjamin kamu. Jadi bukan berarti kita balas membalas, tetapi kita lihat dulu dari kondisi kita. Ya, kondisi kita sudah lebih enggak. Kalau kita juga masih pas-pasan, kenapa kita harus fokus pada orang lain? Kita harus fokus pada diri kita. Nah, itu ya. Oke, berikutnya ada The Chariot ya. Nah, ini. Jadi untuk cinta di sini ada beberapa yang mungkin main-main ya. Wah, saya hanya mau main-main dulu deh. Atau jalani-jalani aja dulu deh. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu kalau ada orang yang hanya mau jalani-jalani, tidak tegas pada dirimu, atau kamu juga tidak tegas pada dirimu sendiri ya. Ngapain buang-buang waktu ya, kita pacaran aja, apalagi kalau ada beda agama di sini, atau mungkin tidak direstui orang tua atau apa gitu, capek, energinya habis ya. Cari tuh yang betul-betul memang ada titik temunya gitu. Jangan ada nggak tahu ini ujung pangkalnya sampai di mana nih, kita jalani-jalani tapi nggak ending-ending. Capek memberikan harapan ya, capek menunggu. Nah ini ya, ujung-ujungnya syukur-syukur bersama. Kalau tidak bersama, sudah banyak waktu, tenaga, biaya yang kalian pakai untuk bersama, tetapi ujung-ujungnya berpisah, hanya memberikan sakit hati. Ini contoh ya. Jadi carilah orang memang yang mau berjuang untuk dirimu dan kamu mau berjuang untuk dirinya. Bukan jalani dulu ya sayang, jalani dulu ya sayang. No. Jadi semesta mau sampaikan kalau kamu tidak tegas pada dirimu, ya nanti hidupmu akan terombang-ambing, nggak tahu. Kita jalani-jalani aja, nggak ada ending-endingnya. Nah ini kalau kamu sudah tahu bahwa ada perbedaan, itu diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan ya stop. Karena itu akan membuang-buang waktu. Ya, jangan lari dari masalah. Karena perasaan. Tapi kita harus pakai logika juga. Ya. Jadi cari orang yang tegas. Kenapa? Dirinya harus tegas. Dimana kalau dirinya tegas, dia pasti akan tegas dalam hubungan. Karena dia tidak mau bermain-main dengan dirinya sendiri. Atau mempermainkan orang. Nah ini ya, jadi carilah orang-orang yang memang betul-betul menghargai dirinya. Karena pasti dia akan menghargai orang lain juga. Terkadang juga ada yang, kalau dibilang, tidak menghargai dirinya, dia menghargai orang lain. Ini contoh ya, kamu seolah-olah mengabaikan dirimu. Kamu pergi fokus pada orang lain, memberikan cinta. Tapi ujung-ujungnya mungkin nanti besok akan bosan, putus. Kenapa nggak langgeng? Kenapa? Karena kamu mengabaikan dirimu. Karena meminta validasi dari luar. Ya, jadi seperti itu. Maaf agak berisik ya. Oke, di sini ada The Emperor ya. Di sini The Emperor, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang ya. Kalau kamu mencintai seseorang, berarti kamu harus tenangkan dirimu ya. Kalau kita memberikan rasa cinta kan tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kecemasan. Kalau memang kamu merasa bahwa saya harus memberi, kamu harus saya pun harus menerima, di mana kamu juga harus memberi. Itu namanya bisnis. Carilah orang-orang yang memang betul-betul tulus mau memberi kepada kamu dan kamu pun tulus memberinya kepada dia gitu. Jadi bukan keharusan ya. Jadi kalau memang mencari orang itu yang tulus lah, karena memang menginginkan dirimu atau kamu menginginkan dirinya, bukan karena ada apanya gitu ya. Carilah orang-orang yang tulus tanpa ada pamrih gitu. Kalau dibicara dalam cinta, kalau cinta ini kan orang yang bilang itu kan kayak macam ya senang aja memberi, senang aja berkorban. Nah ini kalau kamu mencari orang-orang yang cinta karena sesuatu, berarti itu modus, ataupun kalau dibilang itu bisnis. Saya kasih kamu apa, kamu kasih saya apa. Nah itu ya, jadi jangan ada yang kamu mencari orang seperti gitu, ataupun mungkin kamu yang seperti gitu. Saya kasih kamu cinta, kamu kasih saya cinta ya. Oh no, berarti itu bisnis. Kenapa? Kamu mengharapkan ya. Jadi semesta mau sampaikan, fokuslah pada dirimu dulu, kebahagiaan dirimu, baru ke orang lain. Mereka mau kasih atau tidak itu adalah bonus untukmu ya. Kalau seandainya mereka kasih, kalau mereka tidak kasih ya sudah, nggak apa-apa, kamu sudah bahagia dengan dirimu tanpa mengemis cinta, tanpa mau mengharapkan cinta belas kasihan dari orang. No ya. Jadi kita harus punya power sendiri untuk bagaimana caranya kita menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, bukan meminta validasi dari luar, meminta kebahagiaan dari luar diri ya.
Carilah orang-orang yang betul-betul tulus mencintaimu karena dirimu, karena jiwamu, bukan karena casing. Makanya kebanyakan orang putus ya karena wah lihat casing, cantik, looks, ganteng, ya banyak duit. Tapi ujung-ujungnya pada saat sudah kelihatan bahwa oh ternyata cantik karena make up, oh ternyata kaya karena orang tuanya atau kaya karena kaya eh, apa dibilangnya tapi pelit. Nah akhirnya putus. Nah ini jadi jangan lihat dari situnya karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, fokuslah pada dirimu. Kalau memang dia mau kasih kamu kekayaannya, syukur. Kalau tidak juga ya kamu harus mandiri. Gitu dong ya. Jangan berpikir dari, oh saya harus lihat bibit-bibit bobot. Oke, tetapi ingat manusia tidak ada yang sempurna. Setidaknya ya mungkin 70-80% kriteria kamu ada di dirinya. Bukan mencari 100%. Ingat manusia tidak ada yang sempurna, begitupun kamu. Ya, jadi tuluslah mencari tuluslah untuk orang yang kamu sayangi dan kamu harus bisa mendapatkan orang yang sama seperti dirimu, ya. Bukan karena modus, bukan karena ada sesuatu dari dirimu yang dia inginkan baru dia dekat-dekat. Dan ini kebanyakan kepalsuan di sini saya merasakan, ya. Banyak yang mendekati Gemini karena modus. Nah, ini kamu harus selektif dalam memilih orang. Jangan sampai salah, ya. Begitupun dalam keuangan. Ini banyak orang-orang yang cinta sama kamu ataupun nyaman sama kamu karena kamu servis baik, ya. Ya, di sini ada King of Pentacles. Bijaksanalah dalam mengelola keuangan kamu. Jangan kamu hambur begitu-gitu aja. Ujung-ujungnya mereka berharap uang kamu. Makanya banyak yang datang kepada kamu karena kamu berikan fasilitas, kamu baik, ya. Saking baiknya akhirnya dimanfaatkan. Maaf ya, karena memang saya lihat di sini orientasinya yang tadi saya bilang ada modus. Di mana ada keuntungan di situ mereka ada. Makanya saya bilang kamu harus bisa tahu di mana batas-batas kebaikan kamu. Bukan kita pelit, tetapi kita harus tahu juga ini sebenarnya orang ini mau memanfaatkan atau benar-benar tulus. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kamu hanya dimanfaatkan. Kamu sudah hilang atau tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi. Ujung-ujungnya kamu marah. No, kenapa harus marah? Yang salah siapa? Kamu kan? Nah itu, jadi kita harus bisa lebih berhati-hati untuk memanage keuangan kita. Dan kita juga pun harus bisa memberikan mereka pelajaran untuk bisa lebih up terhadap diri mereka, terhadap potensi mereka. Bukan hanya mau disuap, ya, tapi buat mereka itu bisa menjadi manusia. Kita mengajarkan untuk kerja, ya, bukan untuk malas, hanya mau menerima atau meminta. Tetapi kalau bisa kita harus mengajarkan mereka untuk memberi. Nah itu, kalau kamu memberi terus, kapan mereka belajar untuk memberi? Mereka pasti akan belajar untuk, oh saya hanya mau menerima saja. Jadi pada saat kamu sudah tidak ada ataupun pergi, ya mereka akan pergi mencari korban-korbannya lagi untuk menjadi benalu. Gitu ya. Jadi fokuslah pada dirimu. Selain fokus pada dirimu, kamu memberikan pelajaran atau pembelajaran gitu kepada orang-orang di sekeliling kamu. Ya, karena di sini ada cinta karena modus. Kita bicara tema cinta ya. Jadi apa yang semesta ingin sampaikan kepadamu tentang cinta? Banyak orang yang mencintaimu karena ada sesuatu dari dirimu. Nah ini terutama uang. Mungkin mereka pinjam uang, ujung-ujungnya nggak balik, ya, nggak kasih balik. Ah itu kakak saya, ah itu teman saya, dia baik kok, Gemini itu baik. Sudah baik. Jadi mereka nggak ada inisiatif untuk mengembalikan. Kenapa? Karena mereka tahu kamu baik. Nah ini hati-hati. Akhirnya kamu yang dipersulit dan membiasakan mereka untuk lepas dari tanggung jawab. Jadi kamu sudah salah, dia pun salah gitu. Ya. Berikutnya Seven of Cups. Oke, dalam hal ini mungkin dalam hal ini ya. Pasangan. Di sini kamu terlalu banyak pilih, itu yang tadi saya bilang ya, diulang lagi. Kalau sudah ada si A, kamu mau si B, si C, si D, si akhirnya banyak pilihan dan bingung ya. Kita punya kriteria oke, ya. Nah, tadi saya bilang ya kalau bisa 70%, di bawahnya jangan. Artinya gini, kita punya standar kan 100 untuk memilih bukan target sih apa ya, kriteria pasangan kita. Jadi kalau kamu punya pasangan sudah ada si A, si B, si C, oke kita seleksi. Ya. Jadi kamu manusia tidak ada yang sempurna Kak Ica. Berarti turunkan dari 100 karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Sekitarnya mungkin ya 70, 80, ini contoh ya. Kriteria itu ada. Ya, bukan kamu kita turunkan berarti 30 20% aja deh. Wah, itu berarti menurunkan standarmu. Ya, ingat kalau kita bicara pacar beda dengan kita bicara pernikahan. Ya, karena pernikahan itu kita harus mencari orang yang seiman ya, ataupun ya kalau tidak seiman ya sevibrasi lah. Ya, kalau bisa seiman gitu, karena kan ada beberapa juga yang mentalnya kuat ya.
Karena kita bicara bukan hanya seperti orang yang barat yang pasti ada kultur-kultur Asia yang harus gini. Kalau memang mentalmu kuat ya nggak apa-apa, beda agama ya nggak jadi masalah, karena agama itu semua mengajarkan kebaikan ya. Tetapi ya kamu lihat dulu kamu itu bagaimana ya. Kalau bisa yang tadi saya bilang pasti seiman ya, supaya lancar. Sedangkan yang seiman aja belum tentu lancar, apalagi yang tidak seiman. Nah ini kan makanya saya bilang kamu bisanya kayak gimana gitu, dari mentalmu, dari kekuatanmu, kekuatan fisik, mental, dan keuangan ya. Terus apalagi sevibrasi, bisa menjadi partner, bukan menjadi pesaing, sama-sama mau berjuang. Nah itu, jadi jangan turunkan standarmu, tapi turunkan standarmu di atas paling maksimal, paling minimal itu ya mungkin 70-80%. Kita memang tidak bisa 100% karena kesempurnaan milik Tuhan. Tetapi ingat, jangan banyak pilih, atau jangan menuntut kesempurnaan dari pasangan, karena kamu juga tidak sempurna. Nah ini ya, jadi mengertilah kekurangan-kekurangan pasanganmu ya, dan carilah juga orang yang bisa mengerti kekuranganmu. Kebanyakan juga nih orang itu menuntut Gemini itu untuk sempurna ya, karena di awal kamu sudah memberikan kesempurnaan. Pada saat mereka tahu kamu tidak mempunyai, ternyata kamu ada cacat juga, ini maaf tanda kutip ada kekurangan, wah mereka kecewa dan pergi. Nah ini makanya jangan berdrama, ibaratkan tadi bertopeng bermuka dua. Kamu mau menampilkan yang bagus-bagus aja, siapa sih yang gak mau menampilkan yang bagus-bagus? Tetapi dalam percintaan jangan ada drama, karena kalau ada drama tidak akan langgeng. Pasti akan ketahuan, oh ternyata dia cantik karena dempulan, make up, oh ternyata saya kurang suka. Nah ini karena kamu di awal sudah memberikan ekspektasi yang wow, tiba-tiba jatuh, membuat dia jatuh karena ternyata realitanya tuh kayak gini gitu. Tetapi kalau seandainya kamu apa adanya, tiba-tiba kamu make up tambah cantik, ya siapa yang nggak senang ya, dari jelek menjadi. Tapi ya itu, eh, kembali lagi ke dirimu apa adanya, jangan berkamuflase ya, karena suatu saat nanti tubuh kita, casing kita ini ya, wajah, badan itu kan tidak sempurna terus, pasti mungkin kendor, keriput, menua ya. Jadi carilah orang yang dari hati, bukan karena fisik. Kalau banyak perselingkuhan terjadi itu kan karena mereka melihat dari fisik, mereka lihatnya itu dari mata gitu, maksudnya bukan dari hati. Wah dia ganteng, dia cantik, padahal itu nggak abadi. 2-3 tahun udah nggak nyaman lagi. Kenapa? Wah ternyata dia sudah jelek, keriput, malas, belum lagi tambah cerewet lagi. Ini contoh ya, pelit lagi, malas. Nah itu, jadi carilah orang-orang yang mengerti kamu tuh dari hati, bukan karena dari casing. Ingat, casing nggak akan abadi. Kamu operasi plastik pun pasti besok juga akan kendor, 2-3 nggak akan abadi ya. Jadi ya seperti gitu, carilah orang-orang yang memang kamu senang dari hatinya, karakter-karakter dia, bukan karena dari casing doang ya. Karena kalau orang kamu lihat, oh kenapa ya orang cantik, orang ganteng, orang kaya kok bisa cerai, ya itu karena tidak sepaham, tidak ada komunikasi yang baik ya. Dan ya mungkin hasrat juga sudah nggak ada. Nah itu, jadi carilah orang yang memang menginginkanmu. Dan di sini 3 of Wands sama ya, carilah tempatmu. Carilah tempatmu nih artinya kamu diinginkan, dibanggakan, dihormati. Kalau sekarang kondisinya kamu kamu dibully ya, ini entah di lingkungan keluarga, sahabat, persahabatan, lingkungan tetangga, lingkungan percintaan ya, terserah. Jadi kamu yang menentukan sendiri. Kalau kondisinya kamu suka dibully, dimarah, dicaci maki, dituduh-tuduh ya, macam-macam. Ini kan banyak orang yang kamu tekanan mental, itu bukan tempatmu di situ ya. Bukan berarti saya suruh kamu cerai atau apa, itu kembali keputusan kamu. Cuman saya bilang di sini secara mental ya, karena kalau kita mentalnya kita sehat, pasti fisik kita sehat. Tapi kalau kamu merasa bahwa kok sekarang hidup saya kok banyak sakit-sakitnya, sakit kepala, migrain, sakit punggung, sakit belakang, sakit pinggang ya, pegal-pegal, kram-kram, itu sebenarnya tuh sinyal dari dirimu, dimana sebenarnya dirimu tuh tidak baik-baik saja gitu ya. Karena pikiran, akhirnya saya sakit kepala, ternyata saya pikiran, akhirnya asam lambungku tinggi karena banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan, atau saya marah, sakit hati, emosi, dendam, akhirnya kulit saya menua. Kok kulit saya sudah pakai skincare tapi masih buram ya, masih butek ya. Nah itu karena kita nggak bisa melihat, kita itu bisa lihat situasi kita, hati kita itu dari kondisi kita.
fisik kita. Kalau fisik kita pakai baju apapun ya bersih, itu dari aura. Walaupun tidak mahal tetapi wah auranya terpancar. Dibandingkan kita pakai baju yang sudah modis, sudah gini tapi kok kelihatan biasa-biasa aja. Ini ada beberapa seperti gitu kan, pakai baju mahal, modis tapi kok kayak gitu ya. Ini biasa seperti gitu yang terjadi. Contohnya pada saat kita masih muda kita tuh kayak segar. Karena apa? Masih muda tuh kan pikir diri sendiri. Jadi kita masih nyaman ya. Tapi pada saat sudah berkeluarga itu penampilannya sudah berubah. Kenapa? Karena tekanan dari diri sendiri, tekanan dari pasangan, tekanan dari biaya hidup, tekanan dari anak. Jadi kamu sudah bisa lihat kalau orang-orang yang memang segar, auranya bagus itu berarti hatinya juga nyaman, hatinya bahagia. Tetapi kalau kondisinya dia berdrama walaupun mungkin kondisinya kelihatan baik-baik saja, tetap aja kelihatan biasa-biasa aja gitu. Ya, jadi semua itu dari pancaran hati. Carilah tempatmu di mana kamu diinginkan, dicintai, disayangi, dihormati. Ya, kalau kamu tidak merasa bahwa ini bukan kamu tertekan, itu berarti bukan tempatmu. Ya, tapi itu kembali lagi kepada dirimu, ya. Ya. Jadi kembali lagi kepada dirimu dengan pilihanmu. Kalau kamu memang mau menjadi pribadi yang baik, ya kamu yang bisa menentukan. Di sini saya cuma memberikan wejangan dari semesta untuk kesehatan mentalmu. Semua keputusan kembali kepada dirimu. Bukan berarti saya suruh kamu bercerai, ribut apa enggak ya. Semua itu keputusan kamu atau takdirmu itu ditentukan oleh keputusanmu saat ini. Jadi bijaksanalah untuk menentukan pilihanmu ya. Semesta hanya akan merestui. Ya, tapi untuk keputusan semuanya kembali ke tangan pribadi masing-masing karena takdirmu yang menentukan adalah dirimu sendiri. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, di mana pesan semesta tentang cinta ya, yang entah cinta dari pasangan, keluarga ataupun apapun ya. Yang pastinya semoga bermanfaat ya, dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, bahagia dan dipenuhi kelimpahan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.